Shalom God's People, selamat datang di seri edukasi ibadah. Tempat di mana kita akan membongkar makna di balik setiap elemen dalam kebaktian minggu. Tujuan dari seri ini sederhana, supaya kamu gak cuma ikut ibadah, tetapi benar-benar mengerti dan mengalami setiap makna dan momen di dalamnya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Advent. Kali ini kita akan membahas sebuah kenyataan yang penting. Advent membantu kita melawan ideologi atau konsep modern yang salah tentang Natal. Ideologi yang pertama yang akan kita bahas adalah sekularisme sentimental. Apa itu sekularisme sentimental? Ini bukan penolakan terhadap kekristenan. Justru lebih halus mereduksi Natal menjadi suasana yang indah, hangat, romantis, penuh nostalgia. Namun tanpa Kristus, tanpa dosa, tanpa penebusan, dan tanpa Mesias. Masalahnya, ketika emosi menggantikan kebenaran, kita membangun Natal yang aman, tapi kosong. Menyentuh, tapi tidak menyelamatkan. Karena Injil bukan hanya untuk menghangatkan hati. Injil juga menghadapkan kita pada realita. Disinilah Advent menolong kita. Advent menarik kita keluar dari fantasi sentimental dan mengingatkan kita bahwa dunia ini gelap. Tanpa penebusan, manusia tidak punya harapan. Kita tidak butuh suasana. Kita butuhnya juru selamat. Kisah Natal diawali dengan sebuah kerinduan, pergumulan, dan penantian. Advent membingkai Natal bukan sebagai dongeng indah, tetapi sebagai tindakan Allah masuk ke dalam kekacauan dunia. Kristus lahir untuk menebus, bukan sekedar menghangatkan suasana. Tanpa Injil, sentimentalitas Natal hanyalah keindahan. Karena itu, sekularisme sentimental ingin membuat Natal aman, lembut, dan tidak menuntut. Tetapi Advent membuka selubung itu dan mengembalikan kita pada kenyataan. Dunia gelap, manusia membutuhkan penebusan, dan Allah sungguh datang untuk menyelamatkan. Advent bukan untuk menyiapkan suasana. Advent menyiapkan hati kita. Hati yang disiapkan untuk menyambut Sang Juru Selamat. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bisa kembali memenuhi panggilan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama umat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Bapak, kami sungguh mengucap syukur di tengah segala
bencana alam, di tengah segala peperangan, di tengah segala kesulitan umat Tuhan di belahan dunia yang lain untuk datang beribadah kepadamu. Pada saat ini kami umat-Mu di gerejamu di tempat ini boleh dengan bebas, dengan penuh keberanian memenuhi panggilan Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karenanya, karena kami tahu bahwa undangan ini adalah undangan yang spesial. Kami tahu bahwa ini adalah sebuah kehormatan, privilege bagi setiap kami, anak-anak-Mu, tubuh-Mu, untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan, biarlah ibadah kami di pagi hari ini, kami mulai dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara terkasih, apapun kondisi kita saat ini, Allah memanggil kita untuk datang kepadanya. Oh come, all you unfaithful, come, wicked and unstable, come, no you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh come, guilty and hiding ones, there is no need to run, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, dengan rendah hati kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa kesalahan kita. Oh come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. So come, though you have nothing, come, He is the offering, come, see what your God has done. Christ is born,
His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for our pardon. His promise is peace for those who believe. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you and me. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga dan di bumi. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu berkuasa. Allah yang rela meninggalkan tahtanya untuk datang ke dalam dunia untuk mencari kami yang terhilang. Tuhan tolong ampunilah kami. Sebab kami manusia yang bebal, kami manusia yang seringkali lebih menuruti hawa nafsu kami. Kami manusia yang egois. Syukur karena kami memiliki Allah yang begitu setia. Allah yang tidak pernah karena itu Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini, kami memohon ampun. Tolong mampukan dan ajarkan kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Tolong mampukan kami, agar kami boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami mau datang padamu di tempat ini, tolong mampukan dan layakkan setiap kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan namamu di ibadah ini. Biarlah hanya namamu saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Demikianlah berita anugerah kita, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pemikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria. Dan dijadikan manusia, ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan,
yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan. Yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Mari kita bersama bersuka cita, sebab juru selamat kita telah datang ke dalam dunia ini. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, nyanyi puji dia, nyanyi puji dia, nyanyi, nyanyi puji dia. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Mari kita menyambut Sang Juru Selamat kita ke dalam dunia ini. Sebab dialah Raja di atas segala raja, yang rela meninggalkan tatanya untuk datang dalam dunia ini. Yang mencari kita yang terhilang, yang membuat kita berharga di matanya. Mari kita bersuka cita atas kedatangan Raja Agung kita. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Mari dengan tetap bersuka cita kita memuji Sang Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah. Pangeran Maha Mulia, bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya.
Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh berjabat tangan satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Pangeran Maha Mulia, Yesus namanya. Pangeran Maha Mulia, Yesus namanya. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Biarlah kemuliaan hanya bagi Raja kita. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Karena dosa kita telah jatuh dan terhilang. Kita berjalan di dalam kegelapan tanpa menyadari bahwa kita menuju ke tepi jurang maut. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Walaupun kita yang pertama mengkhianatinya. Kasih Allah yang begitu besar terus mencari setiap kita. Ia mengutus anaknya ke dalam dunia ini agar kita bisa melihat kembali terang dan berjalan menuju Bapa. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita terus memuji Dia, meninggikan Dia, sebab kasih-Nya yang begitu besar
dan kesetiaannya tidak pernah melepaskan tangannya kepada setiap kita. Mari kita meninggikan Raja Agung kita yang telah datang dalam dunia ini. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari sama-sama kita menyanyikan ref. Ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Tidak ada yang tidak berubah ketika kami bertemu dengan Kau ya Tuhan. Ketika kami bertemu secara personal dengan pribadi-Mu yang kudus, kami berubah. Kehidupan kami tidak menjadi kehidupan yang lama lagi. Kami bukan menjadi diri kami sendiri. Kami menjadi pribadi yang baru. Kami mengenakan manusia yang baru. Kami mengejar hal-hal yang baru. Kami mengingini hal-hal yang baru. Kami merindukan hal-hal yang baru yang dulu tidak kami rindukan. Karena hati kami terpaut dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang sudah mengubahkan kami. Bapa, sebentar kami akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kembali menyapa kami pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali ya Tuhan. Engkau menyapa kami, menegur kami, meluruskan ketika jalan kami mulai bengkok, menghibur ketika kami sedih. Biarlah firman-Mu yang memperlengkapi kami. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba itu semua hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih, berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Bersyukur bisa kembali hadir di tempat ini dan kita akan melanjutkan tema Advent kita. Semua pujian-pujian kita sudah bahas, sudah ada 3 pujian ya yang kita bahas ya. Yang pertama pujian Elizabeth, Maria, dan sekarang Zakaria. Oke, di minggu-minggu Advent ini kita belajar untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita masuk kepada pujian Zakaria. Bapak Ibu, saya punya 2 anak dan 2 anak ini berbeda jauh sekali karakternya. Jadi kalau yang dulu waktu anak saya yang besar Rafael masih kecil, dia nggak bisa diem. Benar-benar aktif sekali, nggak bisa diem gitu ya. Jadi kalau kami mendisiplin dia, kami akan mendisiplinnya dengan cara suruh dia diem. Udah di kamar, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh main, diem gitu. Nggak boleh lari, nggak boleh kemana-mana, hanya berdiam diri. Dan itu bagi dia sulit sekali. Nah anak saya yang cewek, dia bukan nggak bisa diam, dia nggak bisa diam mulutnya, ngomong terus gitu ya. Dia seingat saya dia diam itu cuman kalau tidur saja, cantik sekali dia kalau tidur. Selain tidur dia ngomong terus, dan kalau dia ngomong kalau kita nggak perhatikan dia akan ngomel, dia akan menegur kita dan berkata, "What did I said?" katanya. Apa yang saya katakan tadi, dan kita harus ngulangin tepat seperti yang dia katakan gitu, karena seringkali kita kan nggak dengar dia ngomong apa kan gitu, kita cuman orang tua ya
ya nak kan gitu ya. Tapi ketika dia sudah tahu kita tidak mendengarkan dengan baik, dia akan langsung ngomong, what did I say, katanya. Apa yang saya katakan tadi? Kalau kita salah dia akan ngambek. Nah biasanya saya lupa apakah saya pernah menghukum dia untuk diam gitu ya. Tapi seringkali di mobil tuh saya sering bercanda sama dia. Oke wah, coba kamu diam 10 menit aja. Enggak ngomong apapun 10 menit gitu ya. Kamu boleh makan McDonald's, boleh makan apapun gitu, terserah. Bisa nggak dia? Nggak bisa loh. Ada aja pasti yang dia omongin. Gitu ya. Cuman 10 menit loh, sulit sekali buat anak saya yang kedua ini untuk diam. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dari seorang pria yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus dia memuji Tuhan, dia bernubuat. Dan dia melakukan itu setelah 9 bulan lamanya tidak ngomong. 9 bulan plus 8 hari. Dia bisu, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi dari umur baru lahir sampai umur 70-an tahun, umurnya sudah 70 tahun lebih, dia bisa ngomong, tapi satu ketika malaikat Tuhan datang, tiba-tiba didisiplin, dia tidak ngomong. Selama 9 bulan 8 hari, coba ibu-ibu bayangkan, ada yang bisa berdiam diri selama 1 hari aja, nggak ngomong apa-apa. Hah? Saya pikir bapak-bapak pun sulit ya, walaupun bapak-bapak itu jarang sekali ngomong kan gitu, ngomongnya pelit banget kalau bapak-bapak. Tapi kalau disuruh 1 hari, 2 hari nggak ngomong apa-apa, pasti sulit. Nah Zakaria ketika itu tidak ngomong, bisu selama 9 bulan 8 hari. Dan ketika dia berbicara, dia memuji Tuhan, dia bernubuat. Oke, kita akan baca ayat-ayatnya. Lukas pasal pertama ayat 67 sampai dengan yang ke-79. Saya akan bacakan ayat 67 yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca, saya undang untuk boleh membaca ayat yang genap, ayat ke-68 dan seterusnya. Oke? Saya akan bacakan Lukas pasal 1 ayat yang ke-67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Ayat yang ke-75, maaf. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepadanya umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Khotbah hari ini saya akan bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu, yaitu isi dari pujian dan nubuatan dari Zakaria. Yang pertama, saya akan belajar bahwa disinilah Zakaria memuji Tuhan karena kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat Zakaria. Jadi pertama, Zakaria memuji Tuhan karena second chance, ada kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada Zakaria. Dan yang kedua, Zakaria memuji Tuhan karena keselamatan yang diberikan melalui Mesias. Dan yang terakhir, Zakaria memuji Tuhan atas anaknya yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Kita akan pelajari dulu yang pertama, pujilah Tuhan karena Dia sang pemberi kesempatan. Jadi Zakaria memuji Tuhan karena
dia diberikan kesempatan yang kedua. Kita tidak tahu terlalu banyak tentang Zakaria, tapi beberapa hal yang kita tahu dan itu cukup. Yang pertama, dia adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang kita tahu. Dia juga seorang imam. Istrinya pun keturunan Harun. Mereka dari keluarga yang baik. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kata Lukas. Mereka mematuhi hukum Taurat dan mereka merindukan anak begitu lama. Mereka berdua buat anak begitu lama sampai umur 70 tahun lebih mereka tidak mendapatkan anak juga. Karena Elizabeth istrinya mandul, dia tidak bisa mendapatkan anak. Mereka sudah merindukan anak tapi akhirnya tetap tidak mendapatkan anak. Sampai pada akhirnya Gabriel datang, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan apa? Memberikan pesan dari Tuhan kepada Zakaria, istrimu akan mengandung katanya. Dan kau akan menamai dia Yohanes. Lalu apa kata Zakaria? Masa? Saya kan sudah tua, istri saya juga sudah tua. Gimana caranya? How can I be sure? Katanya, bagaimana saya bisa yakin? Bagaimana saya bisa percaya? Kata Zakaria. Nah, menariknya Lukas membandingkan jawaban Zakaria ini dengan Maria. Jadi ada comparison di sana, ada perbandingan di sana antara Zakaria dan Maria oleh Lukas. Ketika itu Zakaria berkata apa jawabannya? How can I be sure? Bagaimana saya bisa yakin? Saya dan istri saya sudah tua. Tapi kalau Maria menjawabnya apa? How can this happen? Jadi Maria lebih menjawabnya dengan caranya gimana? Saya perawan, gimana caranya saya bisa hamil? Dalam konteks kehidupan mereka sekalipun, seharusnya Zakaria lebih spiritual dibanding Maria, betul nggak? Dia seorang imam, dia melayani Tuhan di bait Allah. Dia masuk ke dalam ruang kudus Allah. Setiap hari dia berada di dalam hadirat Allah. Sehingga seharusnya dia tahu kehendak Allah lebih dari Maria. Anak remaja, seorang anak remaja yang masih belia. Dari segi kesulitannya pun, saya percaya lebih sulit mana? Yang mandul dan sudah tua atau yang masih perawan? Saya percaya yang masih perawan yang sulit. Betul ya? Bagaimana seorang perawan bisa mengandung? Lebih sulit tingkat kesulitannya. Namun yang menjawab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Siapa yang menjawab itu? Maria. Bukan Zakaria. Akibatnya apa? Zakaria mendapatkan disiplin dari Tuhan. Dia tidak bisa bicara. Nggak bisa ngomong. Bisu. Gabriel berkata bahwa Elizabeth akan mengandung dan dia harus memberi nama anak tersebut Yohanes. Zakaria tidak percaya dan dia menjadi bisu. Nah, yang menariknya di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sesungguhnya Gabriel berkata lagi, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Maksudnya sampai anaknya lahir. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Setelah itu, Zakaria bisu, tidak bisa ngomong apa-apa. Zakaria mendengarkan pesan dari Tuhan, dia tidak percaya, tapi Gabriel berkata, engkau akan bisu sampai semuanya ini terjadi, sampai anak ini lahir. Oke, dia tidak bisa bicara dan dia sudah selama 9 bulan istrinya mengandung, dia sudah pasrah dong. Tuhan sudah ngomong seperti itu kok, kan gitu ya. Namun menariknya di sini adalah ketika Yohanes lahir, Zakaria berbicara enggak? Enggak. Jadi ketika Yohanes lahir, dan pada hari ke-8 waktunya orang Ibrani disunat, betul ya? Tetangga-tetangganya nih ibu-ibu kepo datang semua kan gitu merayakan anaknya mau disunat gitu kan, anak tetangga nih mau disunat nih. Wah, dirayakan, ibu-ibu datang semuanya. Dan bertanyalah dia kepada Elizabeth. Mereka kepada Elizabeth, namanya siapa?
Mau kasih nama siapa anaknya? Lalu Elisabeth berkata apa? Kami akan menamai dia Yohanes. Tetangga-tetangga kepo ini bingung, loh kok Yohanes? Dari nama kalian gak ada keluarga kalian yang bernama Yohanes. Jadi Bapak Ibu satu budaya yang umum bahwa anak biasanya dinamai sesuai dengan nama ayahnya atau kakeknya atau relatifnya, saudaranya yang dekat. Dan di dalam silsilah Zakaria dan Elisabeth gak ada yang namanya Yohanes. Lalu akhirnya tetangga-tetangga kepo ini nanya pada Zakaria, gak percaya sama Elisabeth kan gitu. Jack gitu mungkin ya. Nama anakmu siapa? Ayo, masa Yohanes kan gitu. Bapak Ibu ketika menamai anak, berpikir gak? Berdoa gak? Cari buku nama gak? Kita mau anak kita tuh namanya itu sesuai dengan keinginan kita dulu, betul ya? Betul nggak? Kalau kita kasih nama Selamat, kita mau anak kita selalu selamat. Kalau Sugih, supaya anak kita kaya, kan gitu ya? Betul nggak? Waktu anak saya yang cewek lahir, saya sama istri, saya suka satu kata bahasa Tibet, rewa. Ketika itu tim kami baru menyelesaikan satu DVD film Yesus dalam bahasa Tibet. Jadi tulisannya Rewa, Hope. Gitu. Wah, saya mau namanya ini. Tapi istri saya bilang enggak, saya maunya yang ini, Joy. Deci dalam bahasa Tibetnya Deci. Akhirnya kami gabunglah Rewa Deci gitu. Biar aman, enggak ribut. Asal dua-duanya bisa ada ditampung kan gitu ya. Idenya bisa ditampung dua-duanya bapak sama ibu. Namanya jadilah Rewa Deci. Nah ini. Namanya Zakaria. Kok anaknya Yohanes? Tapi apa yang dilakukan Zakaria? Dia nggak bilang nama anak saya Yohanes Junior, Zakaria Junior, enggak. Dia ambil batu tulis dan dia tuliskan Yohanes. Dan ketika dia selesai menulis itu, dia berbicara, Alkitab katakan mulutnya terlepas. Bukan giginya terlepas, mulutnya terlepas. Gitu ya. Dia langsung bernubuat, dia langsung memuji Tuhan. Tuhan berikan dia kesempatan kedua untuk taat. Dan pada kesempatan kedua itu, Zakaria ambil itu, Zakaria taat itu. Dan dia berbicara, lepas mulutnya. Dan kita lihat kesempatan ini pun bukan hanya untuk Zakaria, namun juga untuk bangsa Israel. Kalau kita ngelihat PL ditutup dengan kitab apa Bapak Ibu? Maleaki. Dan Malakia keempat dikatakan apa? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sudah dinubuatkan kedatangan Yohanes di sini, ada berkat. Namun juga ada kemungkinan datangnya kutuk bagi mereka yang tidak mau berbalik kepada Allah. Ini kesempatan yang diberikan oleh bangsa Israel. Allah memberikan kesempatan kepada Zakaria secara personal. Dia juga memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, umatnya, untuk boleh datang berbalik dari dosa-dosa mereka, kembali kepada Tuhan. Dan ini seharusnya mengingatkan kita semua pada hari ini, di hari Advent ini menjelang kelahiran Kristus yang akan kita rayakan. Bahwa selalu ada kesempatan bagi kita, amin. Selalu ada kesempatan buat kita. Allah tidak pernah menutup pintunya rapat-rapat sehingga kita tidak bisa datang lagi kembali kepadanya, enggak. Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ke-10. Dia akan terus memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk boleh datang kembali kepadanya dan taat kepada perintahnya. Dan hari ini dia ingin mengingatkan kita semua, hey, I still give you a chance. Saya masih memberikan Anda
kesempatan, saya ingin memberikan kalian kesempatan untuk boleh datang kembali kepada saya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk berbalik kembali kepada Tuhan bagi anak-anaknya. Yang ada hanya kata menyerah, kita yang menyerah. Dan walaupun kita sudah menyerah, bersyukurlah karena Dia tidak pernah menyerah. Kesempatan itu akan selalu diberikan kepada kita semua. Saya tidak tahu sudah berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. 2 kali, 3 kali, 7 kali, 10 kali, 20 kali, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Tuhan sudah berikan saya kesempatan berapa banyak dalam kehidupan saya. Saya juga nggak tahu, saya nggak ingat saking banyaknya kesempatan itu. Tapi yang pasti Tuhan akan terus berikan kita kesempatan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita apapun itu. Seks, penipuan, kebohongan. Dia akan terus memberikan kita kesempatan untuk kita berbalik pulang kepadanya. Atau mungkin kita sekarang ini duduk tenang sepertinya merayakan Advent. Menyanyikan kidung-kidung pujian Natal dengan yang indah. Kita duduk mendengarkan firman, tapi hati kita kosong. Sudah bertahun-tahun rasanya kita jauh dari Tuhan. Hidup sepertinya begini-begini aja, sudahlah. Capek. Mau taat gagal maning. Tapi Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk kita boleh kembali pulang ke rumah kita, kepada Bapa di surga. Atau mungkin kita seperti Zakaria, kita gagal taat. Kita dipanggil Tuhan. Hei, engkau harus melayaniku. Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Tapi kita pura-pura budak, gak taat. Masih sibuk Tuhan, masih banyak pekerjaan Tuhan. Nanti aja. Tapi Tuhan masih akan tetap berikan kesempatan. Dia akan tetap panggil kita lagi, panggil lagi. Ayo, layani aku. Ya mungkin dari kita ada yang pernah dipanggil menjadi hamba Tuhan atau misionaris atau apapun itu. Tapi kita nggak taat. Banyak alasannya, banyak excuse-nya. Dia adalah Allah yang terus-menerus akan memanggil. Dan saya percaya banyak kesempatan yang seharusnya kita pakai dengan baik. Taat pada perintahnya. Di momen menjelang Natal ini, jemaat Tuhan, ketahuilah dan yakinlah bahwa Dia masih memberi Anda dan saya kesempatan untuk berbalik dari dosa dan kembali kepadanya, taat kepada perintahnya. Yang kedua, pujilah Tuhan atas keselamatan melalui Mesias. Kalau kita melihat di sini, Zakaria memuji Tuhan karena Mesias. Dan bagaimana Mesias, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Yang pertama, Allah melawat, visit. Kalau melawat itu sulit ya kita pahami ya. Bahasa Indonesia melawat, ada yang kita pakai kata melawat dalam bahasa sehari-hari? Ada? Nanti malam saya lawat kamu ya gitu. Ada? Bro, nanti malam saya lawat ke rumahmu ya, ada? Enggak ya? Enggak ada kan? Lawat itu mungkin sulit, tapi mungkin kita akan lebih kalau kita pakai kata visit, mengunjungi gitu ya. Itu mungkin lebih familiar, lebih enak, lebih paham kan gitu ya. Nah, di dalam bahasa Yunaninya itu episkeptomai. Ada epi dan skopal. Nah, singkat cerita, kata ini bertujuan untuk memberikan satu penekanan, epinya itu untuk menekankan gitu ya, bahwa Allah sungguh memperhatikan. Jadi visit itu kata yang dipakai untuk supervisor. Ya, apa kerjanya supervisor? Mengamati dengan cermat, betul ya? Sungguh mengamati dengan cermat. Jadi ketika pujilah Tuhan, kata Zakaria.
Karena Allah telah mengunjungi visit His people and redeem. Jadi Allah sudah melihat dengan teliti, dengan seksama, diperhatikan. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan burung pun diperhatikan. Daud berkata, kemana aku dapat lari dari roh-Mu ya Tuhan? Gak mungkin. Bapak Ibu pernah memperhatikan anak-anak kita kalau sedang di playground di dalam mall gitu ya. Relatif aman, betul ya? Betul kan? Relatif aman lah, mereka masih ada penjaga-penjaganya. Tapi jujur aja, apakah kita akan lepas begitu saja anak kita yang masih toddler gitu? Saya pikir enggak lah. Kita perhatikan sungguh-sungguh kan gitu ya. Kita lihat. Kalau ibu-ibu sekarang kan tinggal main HP, suster yang jaga kan gitu ya. Tapi biasanya mamanya kan ngeliatin anaknya. Aman, relatif aman, tapi tetaplah. Kita akan tetap mengawasi dengan seksama. Dan ini yang dipakai supervisor. Allah memperhatikan kita sungguh-sungguh. Dan dia tidak pernah melewatkan segala sesuatu, sedikit pun, sedetail pun. Dia tidak pernah terlewat. Fael ketika masih umur 5 tahun, 6 tahun gitu, saya lesin sepak bola karena ada seorang sahabat missionary, dia buka sekolah bola sebagai platform dan saya gratis gitu, Fael gratis kalau boleh mau latihan bola. Jadi seminggu sekali dia latihan bola. Saya ingat saya baru dikasih ada teman yang pulang ke negaranya, saya dikasih motor listrik Bapak Ibu. Waduh senangnya minta ampun, biasanya pakai sepeda genjot gitu ya. Waduh itu kalau musim dingin kan dingin banget kan gitu. Wah, dikasih motor listrik bekas tapi masih enak dipakai. Cuman baterainya sulit dipahami, kadang-kadang drop gitu ya. Sulit sekali memahaminya. Kadang-kadang masih 3 tingkat tiba-tiba 1 gitu, namanya bekas kan gitu. Nah, jemput dari sekolah saya mau antar ke tempat les. Nah, tiba-tiba listriknya habis. Tung. Waduh. Jalannya agak-agak begini. Jadi saya suruh Fael turun aja. Jadi kalau setiap drosor gitu bisa gampang kan gitu. Fael lari dari belakang. Sampai satu belokan. Saya mau parkir motor itu dan kami akan naik bis gitu. Saya belok. Jadi saya masih kalau jalan lurus itu saya masih bisa memperhatikan anak saya kan. Nah begitu belok, saya parkir dan saya ngeliat ke belakang, Fael udah gak ada. Itu cuma sepersekian detik loh, gak ada. Itu hati saya kayak turun di negara orang kan gitu ya. Saya cari, lari, gak ketemu. Saya panggil Gojek, saya langsung naik, cari. Saya nggak tahu tujuannya, pokoknya cari keliling-keliling nggak ketemu. Wah udah panik. Akhirnya sudahlah saya pulang ke rumah. Begitu masuk ke gerbang, karena kami tinggal di satu universitas gitu ya, nyawa apartemen dosen. Begitu masuk gerbang, saya ngeliat Fael jalan, dia mau pulang. Karena dia udah nggak ngeliat papanya, dia langsung inisiatif pulang ke rumah. Pintar untung anak saya kayak bapaknya. Tapi jujur itu 10 menit yang penuh dengan kekacauan dalam pikiran. Hanya sepersekian detik loh saya nggak ngawasin. Tuhan visit His people. Tuhan memperhatikan umatnya. Dan tidak ada sedetik pun yang terlewat. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlewat, bahkan selai rambut pun jatuh. Dia tahu. Dan dia redeem us. He visit us and he redeem us. Dia membebaskan. Seorang komentari Alkitab, penafsir Alkitab menerjemahkan redeem ini dengan bagus. Dia bilang gini, saving at high price. Membebaskan, menyelamatkan dengan harga yang mahal. Jadi dia membebaskan kita, kalau bahasa Indonesianya melepaskan, tapi redeem lebih tepat, membebaskan kita dengan harga yang sangat mahal.
Melalui apa? Melalui Mesias, melalui Kristus, tanduk di rumah Daud. Kuat kuasa Mesias yang menyelamatkan. Harganya mahal. Ada yang udah pernah nonton Saving Private Ryan? Wah, itu bagus sekali. Kalau belum nonton, nonton film itu. Itu film perang terbaik menurut saya, versi saya. Jadi latar belakangnya Perang Dunia Kedua, ya, bagi yang udah nonton, mungkin ingat Perang Dunia Kedua itu tentara Amerika bertempur dengan Jerman, sisa-sisa Jerman nih. Sampai satu saat seorang perwira tinggi mendengar kabar bahwa dalam satu batalion itu 3 anak muda dari satu keluarga gugur semua. Ryan namanya, jadi nama belakangnya Ryan gitu ya. Ada yang namanya Jack Ryan lah, siapa Ryan lah. Pokoknya ini dari satu keluarga. Keluarga ini punya 4 anak, 4-empatnya prajurit, private. Dan bertempur 4-empatnya. Dan diketahui 3 orang Ryan ini meninggal. Gugur di medan perang. Lalu sang komandan berinisiatif memutuskan, kalian harus selamatkan yang satu ini. Karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana satu keluarga ini papa mamanya mendengar kabar 4 anaknya meninggal semua. Harus kita selamatkan satu anak ini, satu Ryan ini. Dicarilah si Ryan. Ternyata dia missing, hilang, nggak tahu di mana. Akhirnya dibentuklah satu batalion pasukan khusus untuk cari si Ryan. 7 orang dan 1 kapten. Ada tenaga medis di situ juga. Perjalanan masih perang dong, 1 orang gugur. Udah mulai ribut tuh batalion. Masa nyelamatin 1 orang, kita juga gugur 1 orang, buat apa gitu kan. Ini gak worth it nih, tapi terus maju. Komandannya bilang gitu, mati lagi 1. Bertempur lagi, mati lagi 1. Sampai akhirnya ketemulah si Ryan. Cilakanya begitu ketemu, Ryannya gak mau pulang. Saya gak mau pulang, saya akan tetap bertempur bersama teman-teman saya katanya, mati sudah. Akhirnya kaptennya memutuskan, oke, kita akan bertempur bersama-sama dengan kamu. Dan akhirnya hanya 2 orang dari batalion ini yang selamat. Yang 1 lumpuh, yang 1 selamat. Semuanya meninggal, termasuk kaptennya. Ryannya selamat, bisa pulang. Mahal ya harganya ya. Mahal sekali. Ketika Tuhan membebaskan kita, itu mahal sekali. Dari apa Allah menyelamatkan kita, dari siapa? Dari musuh-musuh kita. Jadi kalau kita melihat polanya, itu ada pengulangan. Dan semuanya pasti Zakaria bernyanyi, Zakaria bernubuat. Terus ada tujuannya di sini. Tujuannya adalah menyelamatkan kita dari musuh-musuh. Bawahnya begitu juga, menyelamatkan kita dari musuh-musuh. Ada pengulangan di sini, tapi intinya sama. Allah membebaskan kita, menebus kita dari musuh-musuh kita. Nah, pada zaman itu mungkin musuh-musuh yang kelihatan adalah kerajaan Romawi, Kaisar, Herodes. Tapi kalau kita melihat nubuatan ini, kita juga akan tahu bahwa musuh-musuh yang dimaksud adalah musuh-musuh zaman now, musuh-musuh zaman sekarang yang kita hadapi. Apa aja musuh-musuh kita kalau Alkitab bilang? Apa? Iblis. Dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu musuh kita. Dan kedagingan kita. Dan celaka biasanya yang buat kita jatuh dalam dosa apa? Kedagingan kita sih, betul nggak? Cuman kadang-kadang kan kita selalu mengkambing hitamkan iblis kan. Aduh, iblis yang menyerang saya jatuh dalam dosa. Dikit-dikit iblisnya bilang aku orang melo-melo, nggak ngapa-ngapain, kamu yang jatuh-jatuh sendiri kan gitu. Nah, Allah melepaskan kita dengan harga yang sangat mahal dari apa? Dosa kita. Dan yang terakhir, Allah menyelamatkan kita untuk apa? Ayat 74b sampai yang ke-75. Supaya kita dapat beribadah, kalau bahasa Inggrisnya serve, melayani Dia dengan novir, dengan berani dalam kebenaran dan kekudusan selama hidup kita.
Keselamatan, pembebasan yang Tuhan berikan itu selalu punya tujuan. Ada akhirnya. Apa akhirnya? Supaya kita boleh beribadah, kita boleh melayani, kita dibebaskan, kita ditebus dari semua musuh-musuh belenggu dosa kita. Untuk apa? Supaya kita boleh melayani Tuhan. Ketika kita bertobat, ketika kita mengucap syukur atas keselamatan kita, mungkin kita menangis, emosi kita meluap-luap, betul ya? Oh Tuhan, first love kan gitu ya, bagai cinta pertama ketika kita benar-benar bertemu Kristus, pribadi dengan pribadi, kita dilahirkan baru, itulah cinta pertama kita untuk Tuhan. Emosi sekali, nangis, senyum-senyum sendiri kalau baca Alkitab gitu kan. Tapi saya percaya respon terbaik, reaksi terbaik yang harus kita berikan ketika kita menerima keselamatan itu adalah melayani Tuhan. Ketika Musa berkata kepada Firaun, ada yang ingat? Apakah dia cuma berkata, let my people go? Apa Firaun cuma berkata seperti itu? Enggak. Firaun berkata apa? Let my people go that they may go off into the wilderness and they may serve me. Biarkan bangsaku pergi supaya mereka boleh beribadah kepadaku dan melayaniku. Tuhan selalu menyelamatkan, Tuhan selalu melepaskan, Tuhan selalu membebaskan kita dengan tujuan supaya kita boleh melayani Dia. Ini adalah reaksi terbaik yang bisa kita berikan. Emosi tidak dapat menggantikan aksi. Melayani Tuhan adalah sebuah aksi terbaik atas keselamatan yang sudah diberi. Di dalam ending Saving Private Ryan tadi, sang kapten ini, namanya kaptennya ini Miller. Ini orang baik sekali. Orang baik sekali Kapten Miller ini. Jadi dalam peperangan itu ya ceritanya, mereka bertemu dengan satu tentara Jerman dan akhirnya dibebaskan tentara Jerman itu. Diampuni tentara Jerman itu sama sang kapten. Dan akhirnya tentara yang diampuni inilah yang membunuh sang kapten. Ironis sekali, ini cerita bagus sekali. Jadi kapten yang baik ini ketika mau mati dia pesan, titip pesan buat Ryan. Jadi pesannya adalah live your life the best you could. Hidupi hidupmu ini dengan sebaik mungkin agar engkau bisa layak menerima pengorbanan yang sudah diberikan oleh rekan-rekanmu. Dan ketika Ryan sudah tua, dia bersama keluarganya datang ke makam Kapten Miller dan dia di situ di dalam adegan itu sangat bagus sekali dan dia berkata, saya mengingat pesan itu setiap hari. Pengorbanan yang dilakukan Kristus, salib yang akhirnya dia jalani, setiap aniaya, setiap bully, setiap pelecehan yang dia hadapi, itu semua harusnya kita responi dengan baik, yaitu apa? Melayani Tuhan. Tidak ada respon, tidak ada reaksi yang lebih baik lagi untuk boleh menanggapi keselamatan yang sudah kita dapat selain melayani Tuhan. Dan yang terakhir, pujilah Tuhan atas berkat-Nya. Di sini Zakaria memuji Tuhan yang kedua, bagian kedua itu akhirnya Zakaria masuk, ada kata peralihannya di sana. Dia kembali memuji Tuhan karena apa? Karena sang anak, karena Yohanes. Pujilah Tuhan. Karena berkat Tuhan. Karena anak yang akhirnya Tuhan kasih. Zakaria memuji Tuhan. Enggak ada yang salah ketika kita berterima kasih, bersyukur karena berkat Tuhan. Kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan buat keluargaku, buat kesehatanku, buat uang yang masih ada di bank sehingga kami tidak khawatir, bersyukur. Tapi kita lihat Zakaria di sini, dia tidak ambil banyak waktu untuk bersyukur atas anaknya. Dia langsung pindah lagi dengan apa? Menyoroti tujuan anaknya hadir di situ. Menyoroti tugas yang Yohanes harus emban, yaitu apa? Prepare the way. To inform people, to give the people knowledge. Untuk memberitakan kepada
bangsa Israel, jalan menuju ke Kristus, jalan menuju ke keselamatan. Dia cuma sedikit saja membicarakan anaknya dan dia bersyukur. Dan setelah itu dia kembali menegaskan bahwa anaknya ini cuma pointer. Dia bukan poinnya, dia bukan yang paling penting, tapi dia cuma menunjukkan yang paling penting. Menjadi seorang bapak langsung membuat perbedaan. Saya mengalami itu loh, bener loh. Dulu waktu bujang apalagi ya, kalau nongkrong gitu sama teman-teman kan, yang diomongin apa sih? Hobi, betul ya? Hobi lah, apa? Olahraga lah kan gitu ya, bola. Waduh, kalau ngomong bola sepanjang malam kita bisa ngobrol, diskusi, debat, marah dan sebagainya. Itu aja yang diomongin, tapi begitu punya anak jadi bapak, ketemu sama teman gitu ya. Bapak-bapak ini, yang diomongin apa sih? Berbagai hal pasti, tapi pasti nyempil ngomongin tentang anak, betul nggak? Anak gue lo udah begini, udah gede. Anak gue sekarang udah bisa merangkak. Anak saya ikut lomba nyanyi juara. Di foto, dikasih, di videoin terus dikasih lihat, ini loh anak saya, betul nggak? Ada yang pernah foto bapak-bapak masakan istrinya, terus pamer ke teman-temannya, ini masakan istri saya loh. Ada? Boro-boro. Tapi begitu anak kita baru merangkak aja, kita pamerin loh, betul nggak? Juara, aduh, foto, video, kita masukin album, kita pamerin ke orang-orang. Yohanes ini orang penting. Dan bagi Zakaria, bayangkan, ini Yohanes itu adalah pelepas aib bagi keluarganya Zakaria. Dia ini seperti embun di padang pasir, sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan bagi keluarga. Karena kelahiran Yohanes, aib yang mereka terima selama 70 tahun lebih karena mereka tidak punya anak, itu langsung sirna. Tapi Zakaria hanya ngomong sedikit tentang anaknya. Anak saya bukan siapa-siapa. Dia hanya prepare the way. Dia hanya menyiapkan jalan yang akan datang nanti, itu yang paling penting. Dia yang terpenting. Kita mendidik anak-anak kita jujur loh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu seolah-olah mereka itu center of the world, betul gak sih? Saya ingat sekali seorang ibu-ibu, orang Amerika, habis ngomong ada anaknya 2 cowok, wah bandel banget anaknya. Habis ngomong, wah udah capek gitu ya, wah namanya mama kan, terus dia selesai dia duduk, terus dia ngomong sama saya, I should teach them katanya, that they're not the center of the world. Saya harus ngajar mereka. Mereka itu bukan pusat dunia katanya. Kita ngajar anak-anak kita itu kayaknya seolah-olah mereka itu pusat dunia. Di sekolah salah dikit yang disalahin siapa? Teman-temannya kita salahin, betul nggak? Gurunya kita salahin. Anak kita nggak pernah salah. Nggak pernah anak kita itu merasa dia salah harus minta maaf, enggak. Karena kita didik dia seolah-olah center of the world. Semuanya harus ngikut dia, ketika keinginannya tidak didapat, ngamuk. Dulu ada jemaat di gereja saya yang lama, baru umur 3 tahun Bapak Ibu. Ulang tahun 3 tahun, dirayain di hotel bintang 5 megah. Karakter Disney semuanya, terus saya tanya berapa habisnya? Ya paling 300 jutaan. Anak 3 tahun, gak inget apa-apa dia. Dibeliin seblak aja juga cukup gitu kan, anak umur 3 tahun. Anak-anak kita adalah milik Tuhan.
Jangan taruh mimpi kita untuk mereka, karena pasti mimpi kita akan terlalu kecil dibandingkan dengan mimpi Allah untuk mereka. Kita kadang-kadang tuh ingin anak-anak kita tuh seperti apa yang kita inginkan. Sepertinya tuh seolah-olah keinginan kita, mimpi kita tuh besar sekali. Anak kita mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang kaya, main saham, kripto dan sebagainya. Mimpinya besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan mimpi Allah untuk mereka, mimpi kita untuk mereka itu nggak ada apa-apanya. Itu kecil. Bukan hanya keluarga, berkat Tuhan bukan hanya keluarga, dari uang, dari apapun itu. Seringkali kita pakai untuk pemuasan nafsu kita sendiri, betul? Biarlah kita memuji Tuhan karena berkatnya atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Namun ingatlah bahwa semua berkat Tuhan itu selalu punya tujuan. Itu apa? Semua berkat itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, nama Kristus boleh diberitakan, Allah ditinggikan. Di minggu Advent ini, biarlah kita menyiapkan kelahiran Yesus, menyambut kelahiran Kristus 2 minggu lagi kira-kira. Saya nggak tahu situasi hati kita semua seperti apa. Saya nggak tahu kondisi di dalam keluarga seperti apa. Namun saya ingin berdoa hari ini buat 2 hal saja. Jika hari ini ada yang merasa jauh, sungguh jauh dari Tuhan, kita mungkin bisa nyanyi, kita mungkin bisa merayakan Natal seolah-olah bahagia. Tapi hati ini sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan jauh dari Tuhan, hati ini kosong. Mungkin karena dosa tersembunyi maupun mungkin karena kepahitan, atau mungkin kita sudah merasa capek terus-menerus mengecewakan Tuhan. Sehingga merasa tidak ada jalan lagi untuk kembali. Hari ini saya ingin berdoa bahwa Tuhan buka kesempatan. He still give us second chance, kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang kedua saya ingin berdoa, mungkin bukan di antara kita ada yang pernah menolak panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan pernah panggil jadi hamba Tuhan, jadi misionaris atau melayani di gereja, tapi kita nggak mau taat. Nanti saja, Tuhan masih muda, masih banyak keinginan. Jika ada yang seperti ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk boleh tunduk kepala, kita tutup mata bersama-sama. Jika ada yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dada, di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa buat saudara sekalian. Tuhan, di hari-hari menjelang Natal ini, mungkin tampak keluar kami sepertinya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Tapi hati kami kosong, hati kami gelap. Karena kami sudah lama jauh dari Tuhan. Sudah lama tidak merenungkan firman Tuhan. Sehingga hati ini kosong dan hampa. Atau mungkin kami memiliki dosa-dosa tersembunyi, apapun itu Tuhan, yang hanya Engkau yang tahu. Pada hari ini hamba berdoa kiranya Tuhan berikan kembali kesempatan, karena Engkau Allah yang memberikan kesempatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah menyerah, Engkau akan terus mengejar kami. Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada mereka Tuhan, bilang Engkau berikan kesempatan kepada anak-anak-Mu ini, untuk kembali boleh pulang kepada Tuhan, dan kembali bergaul intim dengan Kristus. Dan jika ada anak-anak-Mu yang pernah menolak panggilan Tuhan untuk boleh menjadi hamba Tuhan, atau mungkin menjadi misionaris baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau kembali panggil mereka, dan biarlah pada saat ini Engkau berikan mereka kekuatan untuk boleh taat.
mentaati panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami lebih siap lagi untuk boleh kami merayakan Natal sebentar lagi. Hati yang fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan. Hati yang siap seperti palungan di mana Engkau lahir di situ. Terima kasih. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah Natal dengan tema Jesus Incarnation Once for All, Kamis 25 Desember 2025. Ibadah intergenerasi dimulai pukul 10.30, dilayani oleh Pendeta Yakub Trihandoko, bertempat di Rek Hub Main Hall Galaxy Mall 3, lantai 3. Pukul 2 siang akan ada ibadah gabungan dengan pelayanan baptisan dan CD dewasa. Bagi Anda yang ingin mendaftar baptisan dan CD anak dan dewasa, silakan mendaftar ke Bu Herlin di nomor tertera. Sampai jumpa di ibadah Natal. Shalom jemaat dan simpatisan REK Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, dan itu artinya kita harus menyiapkan diri untuk Natal, menyambut kedatangan Tuhan. REK Indonesia akan mengadakan Natal bersama tanggal 25 Desember. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, doakan untuk semua yang terlibat di dalam acara tersebut. Doakan supaya melalui acara ini banyak orang bisa dimenangkan kepada Kristus. Yang kedua, mari kita mengajak orang-orang lain untuk ikut bersama-sama dalam perayaan dan ibadah ini supaya mereka semakin mengenal kasih Kristus. Dan yang ketiga, REK Indonesia menyediakan amplop khusus untuk persembahan Natal. Mulai hari ini kita akan diberikan amplop itu, dan silahkan diambil, didoakan dengan sungguh-sungguh, dan kita berpartisipasi secara finansial untuk acara perayaan dan ibadah Natal tahun ini. Tuhan memberkati kita. Mari rayakan masa Advent dengan menuangkan perenungan akan kelahiran Juru Selamat melalui karya kreatif dalam kegiatan Creative Submission dengan tema Advent, From Waiting to Wonder. Karya dapat berupa apa saja, baik digital maupun visual, termasuk
lukisan, fotografi, desain grafis, puisi, dan lain-lain. Karya yang terpilih akan dipajang di seluruh lokal rek sepanjang masa Advent hingga ibadah Natal. Periode pengumpulan 2 November hingga 21 Desember 2025. Pendaftaran dan syarat ketentuan kunjungi link berikut ini. Panitia Natal telah membuka Open PO Christmas Merchandise bertema Perfect Offering. Segera pesan melalui take.app/rekstore. Untuk info lainnya, silakan hubungi Angel di nomor tertera. Nama saya Lukas dari RGM. Saya bersyukur bisa ikut camp-camp. Berbeda dengan camp-camp yang pernah saya ikuti. Camp ini adalah sebuah camp yang unik, di mana rahasia pribadi kita sangat dijunjung tinggi, sehingga aman untuk bercerita. Camp ini sangat memberkati saya. Dalam sebuah sesi, Tuhan mengingatkan keadaan saya yang sebenarnya. Ada begitu banyak kepahitan, ada begitu banyak luka yang saya simpan dalam-dalam. Padahal awalnya saya merasa baik-baik saja. Luka tersebut sering muncul secara spontan pada momen tertentu untuk melukai orang lain. Melalui camp ini, saya dibimbing untuk berproses bersama Tuhan untuk sebuah pemulihan hati. Mari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikuti camp ini, karena camp ini layak untuk diperhitungkan. Camp ini luar biasa. Mari alami Injil yang holistik transformatif setelah tahapan Digi 1 melalui Camp Gap Angkatan 5 pada 18 Maret sampai 21 Maret 2026 di Bukit Doa Immanuel Prigen. Segera daftarkan diri Anda di link berikut hingga paling akhir Minggu 11 Januari 2026. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Minta waktunya sedikit untuk highlight pengumuman. Bapak Ibu, untuk Open Submission Advent from Waiting to Wonder, itu bisa juga dengan hias pohon Natal di lantai 1 ya. Masih ada ya berarti ya. Jadi silakan untuk menghias pohon Natal di lantai 1. Lalu juga ingat buat anak-anak remaja yang Bapak Ibu memiliki anak remaja, ada Cube Christmas Celebration, tanggal 21, oke, jam 10 pagi. Christmas Celebration buat anak remaja itu jam 10 pagi tanggal 21. Dan ini mohon diperhatikan buat ibadah Natal REK Indonesia, itu akan ada 2 ibadah, hanya di REK GM, tapi ada 2 kali ibadah. Yang pertama pukul 10.30 itu intergenerasi, jadi ada anak remaja dan sebentar ada anak sekolah minggunya di sana. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang tidak memiliki anak dianjurkan untuk boleh mengikuti ibadah perayaan Natal yang kedua, yaitu jam 2 siang. Oke, karena takut terlalu penuh membludak yang di kebaktian 1, jadi jika memungkinkan yang tidak punya anak kecil diharapkan untuk boleh ikut ibadah yang kedua. Dan di ibadah yang kedua nanti akan ada baptis dan CD. Pendaftaran boleh bersama Ibu Herlin di bawah, sudah mulai dibuka. Silakan yang ingin mendaftarkan anaknya mau dibaptis atau baptis dewasa dan CD, silakan mendaftar ke Kak Herlin. Selanjutnya ada kalender pelayanan konsumsi 2026 sudah disediakan di bawah, jika ada yang ingin berpartisipasi silakan untuk mengisi. Dan yang berikutnya ada New Year's Eve Celebration, itu hanya untuk nginden. Jadi give thanks temanya, oke? Hope, peace, joy, love. Jam 10 di tempat ini. Jadi buat Bapak Ibu yang tidak liburan jangan khawatir, gereja menyediakan popcorn. Ada ya? Oh enggak ada? Pokoknya ada acara di sini jam 10. 10 until next year, oke? Oke, jadi setahun kita akan ada acara di sini, panjangnya 1 tahun. Jadi siap-siap semua. Berikutnya permohonan doa juga bisa disampaikan lewat Google Form atau form fisik di dekat Kota Persembahan di belakang sana. Dan yang terakhir setelah ibadah ini akan ada doa syafaat bersama setelah ibadah selesai. Oke, begitu saja highlight dari pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri.
Kita akan menaikkan syukur atas persembahan kita dan juga kita berdoa buat pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita kembali berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas persembahan yang boleh kami berikan baru saja. Kami tahu bahwa kami memberi bukan karena kami ingin diberi. Kami memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan tidak mungkin kami tidak berusaha untuk terus-menerus berusaha belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat pokok-pokok doa menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kami tahu bahwa akan ada kepadatan lalu lintas, dan kami berdoa buat setiap aparat yang bertugas, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga walaupun mereka tidak liburan, tapi mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa takut akan Tuhan. Kami mohon keamanan, ketertiban Tuhan karuniakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini ya Tuhan. Kami mohon biarlah suasana Natal yang sederhana, yang damai, itu boleh dirayakan, boleh dirasakan bukan hanya bagi umat Kristiani saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia boleh merasakan kesederhanaan dan kedamaian Natal di tahun ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa juga bagi setiap korban yang pada saat ini mungkin masih menderita, bantuan-bantuan mungkin masih stuck, masih tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Kami berdoa kiranya pagi ini kembali Tuhan melawat mereka, mengunjungi mereka, dan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kedamaian di tengah situasi yang sulit ini. Kami berdoa biarlah anak-anak-Mu juga boleh menjadi berkat dimanapun korban-korban ini berada, sehingga sungguh kasih Kristus juga boleh mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon semaksud berberkat. Jemaat Tuhan, arahkanlah kembali hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia yang menyelamatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dari sekarang sampai Kristus datang kali kedua, dan kiranya memampukan kita menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun Tuhan tempatkan, dari gedung gereja ini sampai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.